Di kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Colonia tahun 2016. Film ini sendiri tidak hanya bergenre misteri dan thriller, tapi juga mengandung romansa, yang dimana ini adalah salah satu film yang berani menggabungkan antara thriller politik dengan kisah cinta yang bersejarah dalam masa kelam pada Perang Dingin. Berlatar pada salah satu peristiwa kelam, yaitu kudeta militer di tahun 1973. Kisah menegangkan antara Daniel dan Lena dimulai. Lena yang diperankan oleh Emma Watson ini berprofesi sebagai pramugari dari salah satu perusahaan penerbangan. Nggak seperti rekan-rekan kerjanya yang lain, Lena memiliki karakter yang cukup berani dan suka berpetualang. Terbukti saat dia menjalin percintaan dengan Daniel, yaitu seorang aktivis kelahiran Jerman. Di sepanjang film ini kita akan disuguhkan dengan peran dari Emma yang cukup apik dan menegangkan. Saya pastikan deh kalian gak bakalan nyesel nonton film yang satu ini, terutama karena film ini diambil dari kisah nyata. Gimana kelanjutannya? Langsung aja yuk kita mulai. Berlatar pada tahun 1973 di Chili. Seorang wanita bernama Lena sedang berada di dalam mobil bersama rekan kerjanya. Lena merupakan seorang pramugari yang bekerja di salah satu perusahaan maskapai penerbangan. Di sana ada pramugari lain dan juga pilot yang bernama Roman. Mereka akan menggunakan cutinya selama 4 hari sebelum melaksanakan penerbangan selanjutnya. Ada alasan kenapa Lena mengambil cuti di Chili, karena dia akan menghampiri sang kekasih yang konon kabarnya sedang berada di sana. Di tengah jalan mobil mereka terjebak kemacetan karena di sana sedang ada unjuk rasa warga yang membela terhadap Presiden Chili pada waktu itu. Di tengah keramaian, Lena memutuskan untuk turun dari mobil. Dia melihat sang kekasih bernama Daniel ada di sana. Daniel sendiri adalah seorang aktivis asal Jerman. Dia rela terbang jauh ke Chili untuk membantu teman-temannya di sana. Daniel juga merupakan seorang fotografer yang bertugas membagikan poster-poster perlawanan. Mereka berdua kemudian pergi ke apartemen Daniel. Layaknya sepasang kekasih yang sudah lama nggak bertemu, mereka pun melepaskan kerinduan satu sama lain. Tapi sayangnya hari-hari indah bersama akan segera berakhir, karena mereka berdua terjebak dalam kekacauan politik. Mimpi buruk itu pun terjadi di saat Daniel yang merupakan bagian dari salah satu kelompok yang sedang bertikai tersebut. Pada saat itu terjadi kudeta militer Chili pada Presiden Salvador Allende yang digulingkan dan ditangkap oleh militer di bawah perintah Jenderal Augusto Pinochet. Daniel pun diculik oleh militer rahasia Pinochet. Dia lalu disiksa habis-habisan, disetrum dan dipukuli, sampai wajahnya nyaris rusak. Daniel kemudian dibawa ke Colonia Dignidad, yaitu sebuah tempat tersembunyi yang dipimpin oleh seorang pria bengis, sekaligus predator pengenceritan yang bernama Paul Schaeffer, atau biasa dipanggil di sana dengan nama Payes. Di tempat lain, Lena yang melihat kekasihnya ditangkap, bukannya pergi untuk menyelamatkan diri, dia malah mencari informasi agar bisa menyelamatkan sang kekasih. Dia pergi ke rekan-rekan Daniel untuk mencari lokasi tersebut, namun mereka semua menolaknya, karena mereka juga takut dan harus bersembunyi dari kejaran para tentara militer. Lalu dia mendatangi seorang pria di kota. Di sana Lena mendapatkan informasi tentang Daniel yang ternyata dibawa ke suatu tempat bernama Colonia Dignidad. Di sini orang yang memberikan info tersebut menjelaskan bahwa Colonia Dignidad adalah suatu badan sekte keagamaan yang dipimpin oleh mantan Nazi. Tapi semua itu hanya kedok semata. Yang sebenarnya adalah tempat yang dijadikan penjara kamp konsentrasi, yang dimana di dalamnya terjadi kegiatan kerja paksa, penyiksaan dan lain sebagainya. Siapapun yang sudah masuk ke kamp tersebut
Nggak ada seorang pun yang bisa keluar, disebabkan penjagaannya yang terlampau ketat. Namun demi cintanya kepada sang kekasih, akhirnya Lena memutuskan untuk pergi ke sana agar dapat membawa Daniel kembali. What is this place? I'm not getting it. Allegedly a charitable mission with his disciples. He was a lay preacher in Germany according to his rules. Dalam misi penyelamatan Daniel, Lena mengenakan pakaian sederhana bak biarawati. Lalu dia menaiki bis menuju Kolonia Dignidad, lokasi yang terpencil, namun mudah diakses dari berbagai tempat di pinggir jalan. Sampailah dia di tempat tujuan. Lena berjalan di sepanjang pagar dari luar. Di sini kita bisa lihat pagarnya cukup tinggi, hingga dia menuju gerbang utama. Setelah mengetuk gerbang utamanya, dia lalu dibawa ke dalam. Di dalam sana paspornya disita oleh senior anggota sekte yang bernama Gisela. Setelah itu dia dibawa kepada sang pimpinan yang bernama Payes. Payes kemudian bertanya apa tujuan Lena datang ke sana. Lena menjawab bahwa dia ingin dekat dengan Tuhan. Namun Payes tampak kurang yakin sama alasan Lena. Dengan berbagai alasan, akhirnya Lena berhasil meyakinkan Payes. Why are you here? Tell me the truth. I need you, that's why. Here for you, Pius. Gisela menjelaskan aturan-aturan yang harus dipatuhi. Salah satunya bahwa di sana pria dan wanita nggak bisa saling bertemu. Singkat cerita, Lena pun mendapatkan teman baru yang bernama Dorothy. Dorothy di sini bercerita jika dia akan menikah. Tentu pernyataan Dorothy membuat Lena heran sekaligus bingung. Karena pria dan wanita kan gak bisa bertemu di Kolonia. Dia lalu menanyakan bagaimana Dorothy bisa bertemu dengan calon suaminya itu. Dorothy pun menjawab, jika dia bertemu dengan kekasihnya saat pawai penyambutan tamu 3 tahun yang lalu. Nah, di sini diperlihatkan bagaimana kehidupan di Kolonia. Seperti Lena yang harus kerja di ladang selama 12 jam. Bahkan jika berhenti akan menerima cambukan. Sama seperti halnya seorang budak pada umumnya. Sedangkan di sisi lain, Daniel yang sudah sembuh dari pengobatan, dia berpura-pura seperti orang yang tidak normal. Dia juga memakai nama samaran yaitu Hans. Hal itu ternyata sangatlah ampuh. Terbukti dia hanya diberi tugas-tugas yang ringan di Kolonia. Hans. Just give him an easy job. He's as dumb as they come. But Pius wants you to... Keesokan harinya, Lena yang sedang bekerja di ladang dipancing oleh Giselle untuk menceritakan tentang rencana pernikahan Dorothy. Karena Lena tidak mengetahui bahwa itu sebenarnya adalah rahasia, dengan polosnya Lena pun menceritakan rencana pernikahan Dorothy. Alhasil pada malam harinya, Dorothy dibawa ke sebuah acara pertemuan ritual sekte. Di ruangan tersebut, sang pemimpin dan para anggota pria mengatakan kepada Dorothy bahwa dia jelek, kotor, dan tidak pantas untuk dicintai. Tidak hanya dengan kata-kata, lebih parahnya lagi, di sana Dorothy dipukuli beramai-ramai oleh mereka. Sementara Lena yang bersembunyi menyaksikan pertemuan mengerikan tersebut. Tanpa disengaja Lena melihat Daniel di dalam sana. Lena sempat merasa bingung dengan gelagat Daniel yang tidak biasa. Di sini Lena nggak tahu kalau Daniel sedang berpura-pura. Lena pun berpikir bagaimana caranya agar dia bisa bertemu dengan Daniel. Sampai pada akhirnya, dia memutuskan untuk berenang tanpa mengenakan sehelai benang pun di sungai. Tujuan dia melakukan itu agar ada seseorang yang tahu dan dibawa ke ruang perkumpulan untuk dihukum. Tapi sialnya saat dibawa ke ruangan itu, Daniel malah nggak ada. Ternyata guys, Daniel di waktu yang bersamaan mencoba untuk kabur dari Kolonia. Ketika Lena hampir dipukuli, alarm pun berbunyi yang menandakan ada seseorang yang mencoba untuk kabur. Sontak orang-orang yang berada di ruangan itu berpencar mencari di sekeliling pagar. Mereka menemukan Daniel sudah dalam keadaan pingsan akibat terkena pagar listrik.
Tapi untungnya dia tidak dihukum karena mereka menganggap bahwa Daniel orang yang tidak normal dan tidak membahayakan. Beberapa hari kemudian Colonia Dignidad kedatangan tamu dari militer, dan disinilah kesempatan Lena untuk bertemu dengan Daniel. Singkatnya mereka pun bertemu satu sama lain. Lena dan Daniel janjian untuk ketemuan di gudang kentang di malam harinya, karena di malam itu Lena mendapatkan tugas shift malam. Ketika malam tiba, Daniel membuat strategi dengan menjadi sukarelawan untuk pekerjaan tambahan. Tanpa disengaja, saat sedang mengecek lokasi di sana, dia malah menemukan terowongan di bawah Colonia Dignidad, sebuah tempat yang mengingatkan dia disiksa ketika pertama kali datang ke sana. Daniel lalu memotret ruangan itu menggunakan kamera yang dia temukan di gudang tempat dia bekerja. Tiba-tiba terdengar suara mobil yang datang. Ternyata itu Gisela yang datang untuk menjemput Lena. Saat Lena pergi, Daniel kembali masuk ke dalam terowongan untuk melihat-lihat keadaan di sana. Di keesokan paginya, Lena dipanggil oleh Payes. Di sana Payes meminta agar Lena mengawasi gerak-gerik Ursel dan melapor segala yang ia lihat kepadanya. Ursel sendiri merupakan anak kandung dari Gisela, yang ternyata Payes juga memerintahkan hal yang sama kepada Ursel untuk mengawasi gerak-gerik Lena. Mereka berdua pun akhirnya mengobrol. Di sini terungkap fakta bahwa Ursel sedang hamil dan dia nggak mau memberitahu siapa yang menghamilinya. Ursel juga mengatakan kepada Lena, jika Lena berencana untuk kabur, dia akan ikut bersama Lena. Pada malam berikutnya, Daniel dan Lena kembali bertemu. Daniel menceritakan jika terowongan itu sepertinya terhubung sampai keluar. Daniel memperlihatkan foto-foto yang berhasil dia tangkap kemarin malam. Tentunya itu akan dia jadikan bukti saat keluar nanti atas kekejaman yang dilakukan oleh Payes. Ketika sedang mengobrol, tiba-tiba datanglah Gisela bersama Ursel. Daniel pun bergegas masuk ke dalam terowongan. Karena keadaan panik, Lena pun menyembunyikan foto-foto itu di bawah ember. Ursel diperintahkan untuk membantu pekerjaan Lena. Singkat cerita, waktunya untuk pulang. Gisela memerintahkan gadis-gadis ini untuk kembali ke asrama. Namun ketika akan pergi, Gisela secara tidak sengaja menemukan foto-foto itu. Karena hal tersebut, Lena dibawa menemui Payes. Di sana Payes menginterogasi dari mana Lena mendapatkan foto-foto itu. Lena menjawab kalau foto-foto itu tidak sengaja dia temukannya. Namun Payes sepertinya tidak percaya. Hampir saja Lena mendapatkan sanksi. Beruntung Daniel datang. Dengan perilaku layaknya orang yang gak normal, Daniel mengatakan jika foto-foto tersebut adalah miliknya yang ia dapat dari gudang Paman Ben. Tentu saja Daniel berbohong untuk menyelamatkan Lena. Paman Ben yang juga merupakan orang kepercayaan Payes akhirnya dibawa dan dihukum. Ketika akan kembali ke asrama, Lena secara mengejutkan memukul Gisela menggunakan kayu dan bergegas kabur bersama Daniel saat itu juga. Seumpama Daniel tidak kabur sekarang, maka dia akan dijadikan kelinci percobaan untuk senjata mematikan. Di saat akan beranjak pergi, tiba-tiba bel alarm berbunyi. Seluruh orang yang berada di sana mencari keberadaan Daniel dan Lena. Detik itu juga mereka bertiga bergegas memasuki terowongan. Di dalam sana mereka menemukan jalan buntu. Beruntung, Daniel berhasil membuka pintu gerbang menggunakan gergaji besi yang sudah dia persiapkan. Rintangan lain mereka harus melewati kubangan air. Daniel dan Lena berhasil melewatinya, namun tidak dengan Ursel. Bajunya sempat tersangkut di dalam air
Namun beruntung Daniel balik lagi dan menyelamatkannya. Setibanya di luar, mereka sangat senang. Seakan mimpi karena bisa keluar dari tempat terkutuk itu. Saking senangnya, Ursel tidak sengaja menginjak jebakan. Dan seketika itu juga dia meninggoy di tempat. Dengan penuh rasa bersalah karena telah mengajak Ursel kabur, mereka meninggalkannya tergeletak di sana. Dalam keadaan menegangkan karena kejar-kejaran dengan waktu, mereka menumpang kendaraan yang lewat untuk pergi ke kedutaan Jerman di Santiago guna mendapatkan paspor yang baru. Setibanya di sana, sekretaris kedutaan mengatakan kalau jadwal penerbangan ke Jerman untuk hari ini sudah penuh. Lena kemudian menggunakan identitasnya di maskapai penerbangan untuk memesan 2 tiket. Dia kan orang maskapai, pastinya tahu dong apa yang harus dia lakukan. Sesampainya di bandara, mereka merasa ada sesuatu yang janggal. Mobil yang ia tumpangi justru membawanya masuk ke bandara melewati pintu belakang. Kecurigaan Lena semakin kuat ketika dia dan Daniel dibawa ke sebuah ruangan, kemudian dikunci dari luar. Saat melihat keluar jendela, betapa terkejutnya Lena melihat duta besar Jerman bersalaman dengan Payes. Ternyata guys, mereka telah bekerja sama. Tidak kehabisan akal, dia lalu menghancurkan jendela dan melarikan diri tepat sebelum mereka datang. Mereka berlari dalam bandara dan mendengar panggilan terakhir penerbangan mereka. Aksi kejar-kejaran pun terjadi di sini. Daniel dan Lena mengejar pesawat yang akan terbang, sedangkan Payes CS mencoba menghentikan mereka berdua. Danny Lena kemudian mencuri mobil bagasi menuju pesawat yang dipimpin oleh Kapten Roman, yaitu teman baik Lena. Roman memerintahkan agar pintunya dibuka. Akhirnya mereka berhasil naik ke dalam pesawat tepat pada waktunya. Tidak menyerah begitu saja, tentara militer menyuruh petugas bandara agar membatalkan penerbangan. Lufthansa 723. Copy. Confirm Lufthansa 723. Flight permit is canceled. Lena memohon kepada sang kapten untuk tetap terbang sekarang juga. Merasakan bahaya yang akan Lena hadapi, Kapten Roman memutuskan mengabaikan perintah dari pihak bandara dan tetap menerbangkan pesawat menyelamatkan Lena dan Daniel. You have to, Roman. I can't do that. Roman. Cabin crew, prepare for takeoff. Ready for takeoff. Ready for takeoff. Di akhir film dijelaskan, Colonia Dignidad adalah penjara penyiksaan rahasia milik kepolisian Chili. Ratusan tahanan diinterogasi dan dihabisi. Dan dalam kurun waktu 40 tahun terakhir, hanya 5 orang anggota koloni yang berusaha untuk kabur.
Foto-foto yang telah diselundupkan keluar dari Colonia Dignidad telah dipublikasikan secara internasional dan menyebabkan skandal besar. Namun Paes tidak pernah dituntut sampai berakhirnya rezim Pinochet, hingga akhirnya dia ditangkap pada tahun 2004 di Argentina. Sedangkan kedutaan Jerman dan Pinochet tidak pernah bertanggung jawab atas kerjasamanya dengan Paes. Paes sendiri dihukum 33 tahun penjara atas tuduhan ribuan pelecehan terhadap anak di bawah umur serta kasus kejahatan lainnya. Hingga akhirnya dia pun meninggoy pada tahun 2010 di Santiago.